مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Bersama-sama mari kita lahirkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah masih berikan kesempatan pada kita, Allah masih berikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan semua nikmat yang telah Allah berikan bisa kita syukuri, diantaranya dengan melaksanakan perintahnya, yaitu jamaah salat subuh dan menuntut ilmu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, di antara orang-orang yang senantiasa bahagia dalam hidupnya, yaitu ketika dia pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah curahkan kepadanya. Bangun pagi, ia mengucapkan alhamdulillah, Allah masih berikan kesempatan bangun. Ia pegang tangannya, alhamdulillah, tangan saya masih bisa gerak. Ketika ia melangkah, alhamdulillah, kaki saya masih bisa berjalan. Ya, alhamdulillah, hidung dan telinga saya masih berfungsi sebagaimana mestinya. Selalu diucapkan, diiringi dengan alhamdulillah terhadap diri yang ada padanya ini. Demikian pula terhadap apa yang ia miliki. Ya, ketika dia di atas tempat tidur, alhamdulillah saya punya tempat tidur. Banyak saudara-saudara saya tidurnya di lantai. Lalu datang ke kamar mandi, alhamdulillah Allah masih berikan rezeki pada saya sehingga saya bisa buat kamar mandi sekaligus toilet di dalamnya. Sementara di luar sana ada orang itu kalau mau ke toilet saja harus ke belakang rumah jauh gitu. Ya, alhamdulillah, terus terhadap apa yang dimiliki, terhadap apa yang di dalam dirinya, terus ia bersyukur sehingga dengan demikian kita selalu bahagia karena alhamdulillah kita itu la yu'tihi syukra illa waqad a'adda lahu aziyadah. Tiada menganugerahkan rasa syukur kecuali Allah telah menyiapkan tambahannya. Mudah-mudahan dengan bersyukur itu para jamaah sekalian, Allah tambahkan nikmatnya untuk kita dan karena itu kita semakin bahagia dan terus bahagia. Baik, pada kesempatan pagi hari ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya akan menyampaikan satu hal, satu tema, yaitu bagaimana agar hidup ini tidak galau. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang bagaimana agar kita tidak galau, kita kenal waktu terlebih dahulu. Bahwasanya waktu itu ada tiga, yaitu waktu yang lalu, waktu yang akan datang, dan saat ini. Yang lalu telah lewat dan tidak mungkin kita kembali. Yang akan datang belum tentu kita ketemu. Dan saat inilah ya yang barangkali betul-betul kesempatan yang Allah berikan pada kita. Namun demikian para jamaah sekalian, banyak orang itu yang hidupnya galau karena mengingat masa lalunya, dan tidak sedikit orang yang juga galau karena takut terhadap waktu yang akan datang atau masa depannya. Karena masa lalunya terus ia menyesal, kenapa saya dulu tidak ngaji? Coba kalau saya ngaji, pasti tidak seperti ini. Berpikir terus seperti itu. Padahal apakah dengan mengeluh seperti itu lalu akan terjadi perubahan?
Kalau kita naik motor, naik mobil, terus kena macet, lapo mang liwat gini, coba nih liwat kono. Padahal faktanya sudah di sini. Apakah dengan berbicara seperti itu lampunya langsung berubah hijau gitu? Ya enggak juga. Ya. Jadi sudah hal yang terlanjur itu sudah enggak perlu disesali wong sudah terjadi. Dan tidak sedikit orang itu yang galau hidupnya karena waktu yang akan datang, yaitu masa depannya. Kalau dia seorang mahasiswa, dia takut nanti kalau saya setelah wisuda kerja di mana. Terus kalau tidak kerja gimana nanti responnya masyarakat. Saya ini sarjana tapi nganggur. Terus orang tua saya gimana, biaya sudah habis banyak, sementara saya masih pengangguran. Susah gitu, Pak. Ya. Terus yang tua-tua ini juga demikian. Nanti kalau saya semakin tambah usia, terus anak-anak belum nikah, nikahnya tambah tua kok tuh piye gitu loh. Jadi mikir belum terjadi sudah susah. Ada orang datang, Pak Ustadz, mohon arahan, mohon saran untuk kami. Kenapa Pak? Saya ini mau pensiun. Kapan pensiunnya? 2 tahun lagi. Jadi masih 2 tahun lagi pensiunnya, susahnya mulai sekarang gitu. Apa kan penggawean dia gitu loh, mikir barang yang belum terjadi itu loh. Bolehlah kita punya cita-cita, tapi cita-cita yang membuat kita dekat dengan Allah. Ya. Nah, para jamaah sekalian, oleh karenanya kita punya satu waktu, yaitu saat ini. Yang lewat sudahlah, yang belum, ayo boleh kita impikan, tapi itu belum tentu terjadi. Tapi yang sudah pasti adalah hari ini kita diberi kesempatan itu. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Yaitu sebuah ikhtiar bagaimana agar kita dicintai oleh Allah, disenangi oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Untuk mendapatkan cinta Allah, ridhonya Allah, setidaknya 2 hal yang kita lakukan. Yang pertama, agar Allah itu suka terhadap kita, senang terhadap kita, ayo kita selalu berprasangka baik kepada Allah. Coba, kalau orang itu sudah terbiasa berprasangka baik kepada Allah, insya Allah hatinya tidak akan galau, tidak akan susah, Pak. Apapun yang menimpa dirinya, ia sikapi dengan pandangan positif. Saat uangnya hilang, misalnya begitu, ya, saya tahu, ya, bahwasanya ada zat yang menciptakan saya, yang menggerakkan saya, ya, yang tahu tentang kondisi saya seperti ini. Saat uang kita hilang, kira-kira Allah tahu enggak, Pak? Tahu. Ya, jadi kita enggak perlu sambat, enggak perlu mengeluh, itu sudah tahu kok. Enggak perlu kondo-kondo, tahu Allah itu. Ya, uang hilang, lalu kita berprasangka, oh ya saya tahu kenapa uang saya hilang. Karena prinsip kan Allah tidak pernah mendolimi hambanya, itu yang harus kita pegang. Jadi uang hilang bukan Allah ingin mendolimi kita, ada rencana yang lebih baik untuk kita. Kalau saya ini punya banyak uang, maka banyak yang saya pikirkan. Karena banyaknya yang saya pikirkan, sampai Allah yang memberi itu tidak pernah terpikirkan oleh saya. Ya, diberi mobil, ya, langsung mikir, waduh, saking senengnya wisu ngumbak mobil, terus rusak ini sampai mobil saya, memperbaiki mobil saya, nyuci mobil saya, terus saya sampai lupa dengan yang memberi. Maka biar tidak melupakan yang memberi, akhirnya diambil oleh Allah. Sehingga ingat, makanya kalau orang itu kena musibah biasanya baru kembali kepada Allah. Dikasih sakit juga gitu. Terima kasih ya Rabb. Coba kalau kau tidak berikan sakit padaku, ya belum tentu saya mengingat engkau. Ya, saya mengingat engkau, selalu menyebut-nyebut nama engkau. Itu hanya karena saya sakit kemarin sehat, saya kesana kemari lupa justru kepada engkau ya Rabb. Nah, pokok apa yang menimpa pada diri kita, kita selalu berusaha untuk pandangan kita adalah, cara berpikir kita adalah berpikir positif. Karena Allah tidak pernah mendolimi kita. Itu membuat
jauh kita dari rasa susah, galau, enak rasanya gitu ya. Coba nanti ya. Kemarin ya kurang lebih persisnya tanggal 5 Juli ya, 5 Juli. Saya ngawal jamaah Furoda yang di Jakarta, 6 hari saya di Jakarta. Terus pulang dari Jakarta ketika semua gagal berangkat. Ada satu rombongan kami karena istrinya hamil. Nah, ini pesawat Lion sudah mau berangkat ke Surabaya, sudah mau take off. Paling kurang 3 menitan oleh awak pesawat diturunkan. Ya, dia galuh saat itu, aduh kenapa saya diturunkan, padahal berangkatnya kemarin enggak apa-apa naik pesawat, ini pulang kok malah diturunkan saya. Ya, tapi 5 menit kemudian dia mendapatkan jawaban itu. Kenapa ia diturunkan? Ternyata dia dipindah di pesawat batik dan ditaruh di bisnis kelas. Baru dia, oh rupanya Allah merencanakan yang terbaik, lebih baik daripada yang saya inginkan. Inginnya pulang bersama-sama jamaah, tapi ternyata dia harus diturunkan dan dipindah di pesawat yang lebih baik, fasilitas yang lebih baik, sehingga tidak membahayakan bayi yang ada dalam kandungannya. Terus 1 hari kemudian datang ketemu saya, Pak Ustaz, akhirnya saya tahu kenapa saya tidak jadi berangkat haji Furoda yang kemarin. Saya tidak tahu apa yang terjadi, kalau saya paksakan saya berangkat ke sana, istri hamil 7 bulan, ketika tawaf lalu harus bersaing dengan banyak orang, berdesakan, mungkin sukses tawafnya, tapi apakah anak yang dalam kandungan istri saya nanti selamat, saya tidak tahu. Tapi kalau lihat kemarin dari Lion pindah ke batik, rupanya Allah ingin rencanakan yang lebih baik untuk saya. Demikian pula tertundahnya keberangkatan saya itu, ya pasti karena Allah punya rencana yang lebih baik daripada di saya. Akhirnya Pak, orang mungkin masih susah sedih, tapi dia bahagia, alhamdulillah Allah telah selamatkan saya, ya terutama bayi yang ada dalam kandungannya itu. Demikian pula ownernya Pak, luar biasa. Ketika ditanya oleh para jamaah, gimana Pak kabarnya? Karena sepaskah daripada kegagalan Haji Furoda kemarin, para owner itu banyak yang masuk rumah sakit Pak. Ada yang stroke, ada yang jantung, miliaran ruginya Pak, tiap-tiap owner itu. Tapi orang ini menjawab, tidak ada kegagalan, kerugian itu karena kezaliman Allah terhadap kita, tidak. Asal kita ikhlas menerimanya, insya Allah Allah akan kembalikan. Nah, mari para jamaah sekalian, untuk kebahagiaan kita, agar kita tidak galau, ya, setiap apa yang menimpa diri kita, coba kita pikir dengan pikiran positif. Ya. Apapun itu nanti, dibohongi orang, didolimi orang. Nah, ada sampai, mohon maaf, ada orang itu didolimi orang, ya ngampun, disantet. Terus mengatakan, gimana Pak Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Sudahlah, sampean masih punya Allah. Ya, nanti sambat nang menungso ndak iso apa-apa, ke Allah saja. Akhirnya hikmah daripada dia menerima itu apa? Akhirnya dia belajar bagaimana supaya dia bisa melindungi dirinya dari santet. Akhirnya belajar wiridnya, ya. Akhirnya suka puasa. Nah, sekarang gimana kabarnya? Alhamdulillah. Dulu mau buat puasa itu susah gitu, gara-gara peristiwa ini, akhirnya sekarang seneng poso. Gara-gara peristiwa ini, akhirnya malam saya bangun untuk wirid. Ya, awal mungkin dipaksa karena kondisi, ya ini untuk kebutuhan supaya terhindar dari kezaliman yang dikirim oleh manusia atau oleh makhluk lain gitu ya. Akhirnya dia menjadi ahli zikir. Itu coba banyak betul. Dulu saya cerita, ya ada orang itu kepingin hafal Quran, tapi tidak segera menghafal. Ditanya temannya, gimana sudah hafal berapa juz? Belum mulai, terus turunnya. Akhirnya Allah uji dengan anaknya yang nawakal. Ketika anaknya ini nawakal, terus tidak ngatasi dia untuk mendidik anaknya ini, datang pada seorang kiai, Pak Yai,
Apa yang harus saya lakukan? Ini anak nakal, anak saya betul-betul sudah di luar kendali saya. Oh, coba baca surat Al-Mulk setiap selesai sholat. Dibaca surat Al-Mulk. Hampir satu bulan sampai Al-Mulknya hafal sudah Pak. Gimana kabarnya? Tetap nakal Pak Yai. Oh ya, coba rutinkan saja tetap Al-Mulk. Dia tidak puas, akhirnya datang ke kiai lain. Pak Yai, gimana ini solusinya supaya anak saya tidak nakal lagi? Oh, baca surat Luqman, karena di situ banyak wasiat-wasiat. Ya, akhirnya dibaca surat Luqman sampai hafal. Demikian datang ke kiai-kiai yang lain juga begitu. Akhirnya tanpa terasa banyak surat yang sudah dihafalkan. Ya. Oh, ternyata itu hanya cara Allah bagaimana agar orang ini segera memulai untuk hafal Quran. Dan bersamaan itu akhirnya anaknya menjadi baik. Ternyata anak nakal tadi hanya sebagai alat agar kita segera memulai apa yang kita inginkan. Coba. Tidak terasa kita ini Pak, ya, tidak terasa. Yang PHK juga demikian. Tidak usah khawatir ya, tidak usah khawatir. Ini. Jadi satu itu agar kita tidak galau, agar kita tetap bahagia, ya, maka cara yang pertama, setiap apa yang menimpa kita sikapi dengan berprasangka baik kepada Allah. Karena apa? Tadi prinsip yang harus kita pegang, Allah tidak mungkin mendolimi hambanya. Berarti apa yang menimpa kita itu pasti adalah sesuatu yang baik. Allah lebih tahu terhadap kebutuhan diri ini daripada kita sendiri yang tidak mempunyai sifat maha tahu. Anak kita saat kita kasih obat mungkin menolak, mungkin dia mengelak dan seterusnya. Yang diinginkan cuma es saja. Ya, tapi tetap saja orang tua memaksa untuk memberikan obat, tidak mau dipaksa-paksa sama anak, tidak dikehendaki oleh anak itu. Tapi justru ketika obat itu dipaksakan untuk masuk, yang semula anak itu panas badannya, yang semula mungkin pusing, justru malah menjadi sehat. Coba kalau yang diberikan itu adalah es, minuman es yang diminta tadi, mungkin semua sakitnya malah tambah parah. Sama kita juga demikian, seringkali meminta sesuatu, ya, karena kita tidak paham, terus akhirnya kita mengeluh, kenapa tidak segera diberi dan seterusnya. Tapi diberi sesuatu yang kita sendiri tidak menginginkan, tapi justru itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Yang kedua, para jamaah sekalian, agar kita tidak galau, agar kita tetap bahagia. Yang kedua adalah serahkan semua ikhtiar kita, semua usaha kita kepada Allah. Ya, jangan hanya berpasrah, tapi syariatnya yaitu ikhtiar ini tetap harus dilakukan. Saat kita ini sakit misalnya, apa ikhtiarnya? Yaitu datang ke dokter, minum obat, mungkin juga olahraga dan lain sebagainya. Bagaimana kita supaya sehat? Ternyata sudah datang ke dokter, sudah minum obat, bahkan obatnya juga mahal. Ternyata masih belum sehat juga. Ya, maka kolaborasi dengan yang pertama tadi, berprasangka baik. Kenapa Allah tidak memberikan kesegeraan sembuh? Ya, karena Allah masih sayang pada kita. Ya, Allah masih sayang pada kita. Coba lihat kalau ada pengamen, ya, suaranya gak enak, nyanyi dunia muncrat-muncrat. Ambek tuan rumah langsung ketika baru nyanyi terus dikasih uang. Itu maksudnya supaya nangale apa saking senenge tuan rumah itu Pak. Supaya cepat pergi, bukan karena cintanya pemilik rumah terus segera diberi, bukan. Itu supaya nangale. Sementara ada pengamen yang karena suaranya enak, ya, sama tuan rumahnya tidak segera diberi. Dibiarkan, bahkan malah bilang, coba tambah satu lagu lagi. Terus tidak segera memberi ini karena benci atau karena suka ini? Karena suka. Sama kalau kita ini sakit, minum langsung sehat, apakah itu karena Allah cinta pada kita? Belum tentu. Ya. Makanya banyak orang yang segera sehat,
Satu, dia mungkin tidak bisa menjaga dirinya. Awak dhewe lara, langsung tak kayak obat ngene, gak ada ngenteni meneh. 2 jam setelah itu sehat loh, wis muncul sumbungnya. Ya. Lupa dia kalau yang nyehatkan tadi adalah Allah. Dia lebih menonjolkan adalah obatnya. Coba ini. Ya, ini. Sementara yang tadi, alhamdulillah saya ini kok belum sembuh. Ini berarti Allah masih ingin bersama saya. Kita datang ke dokter itu adalah amal soleh kita. Karena ikhtiar itu adalah perintah. Kita keluarkan uang itu adalah sedekah kita. Karena ikhtiar itu adalah perintah. Dan setiap kebaikan kita Allah pasti balas 10 kali lipat. Minimal itu. Ya, berarti belum sembuh itu belum tentu Allah benci, tapi bisa jadi karena cinta kita. Saya pernah cerita di mana orang Lumajang yang sudah hampir 5 tahun matanya buta. Karena dia sudah terbiasa berprasangka baik pada Allah dan menyerahkan semua urusannya pada Allah, dia mungkin lebih bahagia dari kita yang bisa melihat. Ketika ditanya gimana kabarnya Mas, oh, alhamdulillah. Ya, kalaupun saya tidak bisa melihat, tangan saya masih bisa gerak, telinga saya masih mendengar, mulut ini masih bisa bicara, kaki masih bisa melangkah. Dan saya sangat bersyukur Allah jadikan saya tidak bisa melihat ini. Loh kenapa? Karena Allah sangat senang dengan saya. Saya dapat informasi, ya. Saya ingin nanti mungkin dengan kesabaran, keikhlasan menerima ujian ini, saya disiapkan surga di sana. Karena rupanya dalam pikirannya dia, Allah ingin siapkan surga buat dia dengan cara dibutakan matanya. Sebab dengan dibutakan itulah dia tidak lagi berkesempatan melihat maksiat. Coba kalau mata saya bisa melihat, maka setiap saya keluar mungkin saya akan melihat maksiat dan itu menghalangi saya untuk masuk surga. Ini rupanya saya di pandangan-pandangan yang dilarang oleh Allah itu ditutup sehingga saya tidak berkesempatan untuk melihat kemaksiatan itu. Coba diberi buta itu malah bersyukur, Pak. Kalau kita lihat ini, Pak, tidak ada yang perlu disusahkan. Anak taruh pesantren 15 tahun misalnya, harapan kita nanti pulang sobo masjid, senengane ngaji. Ternyata enggak, Pak. Pulang itu nang biliar, gak tahu sembahyang, diseneni bantah, ya misalnya begitu. Terus wong tua sing gak paham akhirnya percuma tak kayak pesantren 15 tahun kayak gini. Kok ruang ngono wis ya tak sekolah nang omah ae. Nah, itu hanya karena belum paham aja. Coba niat untuk memberikan pendidikan terbaik itu apakah baik? Baik. Ya, maka kita taruh pesantren karena niat kita supaya mendapatkan pendidikan baik itu baik. Tiap bulan untuk jenguk, sambang, ngirim, itu adalah amal soleh kita. Uang yang kita keluarkan itu adalah sedekah kita. Apakah ketika anaknya tidak baik, lalu pahalanya dari semuanya itu hilang? Enggak. Kalau tidak hilang, apa yang sia-sia? Pahalanya masih ada. Baik atau tidak itu bukan wilayah kita, bukan urusan kita. Sama dengan orang sakit tadi. Ya, wilayah kita ya hanya datang ke dokter, minum obat, sembuh dan sembuh itu urusannya Allah. Biarkan Allah dengan rencananya. Nah, kita tidak perlu ikut campur untuk ngatur-ngatur karena pengaturan kita itu sering keliru. Karenanya Imam Ibnu Athaillah di dalam Al-Hikam ya mengatakan satu di antara yang membuat manusia itu tidak bahagia karena dia turut mengatur wilayah yang mestinya dia tidak perlu ikut ngatur, yaitu wilayah hasil. Seorang pedagang ya semestinya ya wilayahnya adalah dagang saja, cari tempat yang strategis, yang enak, menu variannya yang banyak, rasanya yang enak, harga mungkin murah gitu ya. Urusan sudah demikian kok belum laku, itu bukan urusan kita. Ya, bukan urusan kita. Nanti kalau kita sama-sama seorang pedagang nang pasar bareng, jualannya bareng, kok dapatnya tidak sama,
Ya, tinggal serahkan ya Allah. Ya, orang itu mungkin ikhtiarnya sama, usahanya sama, tapi kebutuhannya tidak sama. Sehingga pantas kalau dia mungkin hari ini dapatnya lebih banyak daripada kami ya Rob. Enak kalau gitu. Kalau enggak paham seperti itu, kok iso ya? Nang pasar bareng, bukae bareng, tempatnya berjejer. Kuno laris aku bak payu, paling dukun paling. Itu akhirnya sakit hati ya. Nah, orang-orang yang iri itu hanya karena dia tidak tahu saja bahwasanya semua itu yang ngatur adalah Allah. Atau kalaupun tahu berarti dia termasuk orang yang tidak bisa menerima pengaturannya Allah. Lagian kita hidup ini yang nyiptakan Allah, yang memelihara Allah. Ya. Kapan kita lahir, kapan kita mati, tinggal di mana juga sudah diatur oleh Allah. Tubuh kita ini yang semula taruhlah dari sari makanan lalu menjadi sperma jadi darah lalu menjadi daging, diberi tulang oleh al-musawwir, dibentuk-bentuk ya sehingga ada namanya mata, telinga dan sebagainya. Ini kita kan tidak pernah ikut campur di situ. Ya. Tangan tumbuh ya wis enggak perlu ngodot-ngodot, itu nanti tumbuh dengan sendirinya. Enak gitu ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Oleh karena itu, kita diajarkan keluar rumah saja doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, aku serahkan semuanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Karena tidak ada kekuatan dari kami yang bisa untuk itu. Semuanya adalah dari Allah. Jangankan bekerja, berkreasi yang lain. Sekedar membuka mata saja kita tidak bisa kalau tidak atas izin Allah. Nah, para jamaah sekalian, jadi dua hal bagaimana agar kita tidak galau. Ini ayo kita berusaha bersama-sama lakukan, selalu membiasakan berprasangka baik kepada apa yang menimpa atau yang terjadi pada diri kita. Yang kedua, kita ini disyariatkan untuk ikhtiar usaha. Tapi jangan lupa ikhtiar usaha itu serahkan hasilnya kepada Allah. Ya, berobat saja, sembuh tidak sembuh sudah Allah urusannya Allah. Tidak sembuh itu adalah yang sembuh itu terbaik, tidak sembuh pun juga yang terbaik. Ya, kita bekerja, dagang, ya sudah wilayah kita dagang saja. Ikhtiar yang terbaik, bagaimana promonya, penyajiannya. Ini harus kita lakukan semaksimal mungkin, ya, semaksimal mungkin. Ya, sebagaimana sahabat kami tadi, ketika yang lain gagal, jamaah Furoda tadi, tanggal 4 itu semua sudah pulang dari Jakarta, karena Mekah sana sudah close, sudah tutup, tidak boleh masuk. Tapi dia pada saat itu tanggal 4 juga mau pulang, sudah pesen tiket, hanya mendengar kabar dari temannya, nanti barangkali ada kesempatan lewat BTK Nomas. Akhirnya tiket sudah bapak, biarkan hangus. Soalnya saya harus ikhtiar bagaimana bisa berangkat. Urusan nanti bisa atau tidak, yang penting ikhtiarnya saya lakukan. Dan akhirnya dia bisa membuktikan sehebat apapun manusia berkeinginan tidak bisa mengalahkan kehendak Allah. Sawabikul himami la takurku aswarul akdari. Keinginan yang kuat dari manusia tidak akan bisa merubah kehendak Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, ya tidak bisa apa-apa kita. Tapi kan kita tidak tahu kita ini dikehendaki seperti apa. Karena tidak tahu maka harus tetap ikhtiar, tetap usaha. Itu para jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan pagi hari ini. Tikusnya bagaimana agar kita tidak galau. Satu, lalu berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua, serahkan semua ikhtiar kita hasilnya itu kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan keimanan pada kita, karena semakin kuat keimanan kita, ya, semakin yakin terhadap Allah, hati ini akan semakin bahagia. Ada pertanyaan? Sudah masuk waktu Ustaz? Kurang sedikit ya. Silakan yang mau nunggu untuk sampai suruk
sehingga melaksanakan sholat Isra, monggo bisa sini. Kalau yang ada perlu yang lain, nanti mungkin bisa meninggalkan tempat ini. Dan untuk mengakhiri majelis ini, mari bersama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.